Jadi berbeda antara nasihat dan menghakimi. Menghakimi itu menuduh, nasihat itu membangun. Itu dua hal yang berbeda. Maka oleh sebab itu, kalau Allah berikan Anda kebaikan, tiba-tiba dengan kebaikan itu Anda bermudah-mudah menghakimi orang lain, hati-hati dengan makar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah melanjutkan pembahasan pada halaman 183 di bawah, masih mengenai dosa-dosa hati, yaitu dosa-dosa besar hati. Dosa besar hati yang terakhir adalah pesimis terhadap karunia Allah. Pekan lalu telah disampaikan hanya ada dua golongan yang berputus asa dari Allah. Pertama adalah orang kafir, dan yang kedua adalah orang-orang sesat. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang-orang sesat. Dalam surat Yusuf Allah berfirman, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi dua status orang-orang yang berputus asa dalam Al-Quran. Status yang pertama, mereka orang-orang kafir. Status yang kedua, mereka orang-orang sesat. Dua status ini menunjukkan bahwa berputus asa terhadap Allah adalah dosa besar. Betul tidak ada penjelasan mengenai sanksi duniawi, tapi bahwa Allah menstatuskan mereka sebagai orang sesat, bahkan orang kafir, itu sudah cukup bahwa orang-orang yang berputus asa terhadap Allah adalah orang-orang yang berdosa besar. Tentu jamaah sekalian, hampir mirip dengan orang yang berputus asa terhadap Allah adalah orang yang suudzon kepada Allah. Saat bertaubat, dia suudzon, saya tidak mungkin lagi diampuni. Ketika dalam kesulitan, dia bersuudzon, Allah nggak mungkin lagi memberikan pertolongan. Ketika dalam keadaan sakit, dia bersuudzon, Allah tidak mungkin lagi memberikan kesembuhan.
Su'uzzan bahkan dosa yang lebih besar daripada sekedar putus asa. Karena tadi kita sampaikan putus asa hanya terancam dengan dua status, kafir dan sesat. Adapun orang-orang yang bersuudzon kepada Allah, mereka terancam dengan 5 hukuman. Anda lihat pada ayat ke-6 dalam surat Al-Fatihah. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Allah akan mengazab kaum mukminin munafikin laki-laki dan perempuan. Juga Allah akan mengazab orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Az-zannina billahi dhannas saw. Orang-orang yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk. Apa hukuman bagi mereka? Yang pertama, alaihim dairatus saw. Mereka akan mengalami apa yang menjadi prasangka buruk mereka. Ini hukuman pertama. Kalau prasangka Anda tentang Allah bahwa Allah tidak lagi memberikan jalan keluar, hukuman pertama bahwa Allah memang tidak akan berikan jalan keluar itu. Kalau prasangka buruk Anda tentang Allah bahwa Allah tak lagi memperbaiki anak-anak Anda, hukuman pertama buat Anda bahwa prasangka buruk tersebut betul-betul akan jadi nyata. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku tentang aku. Ini hukuman pertama. Hukuman yang kedua, wa ghadiballahu 'alaihim. Allah murka kepada mereka. Ghadiba, murka. Jadi kalau dalam surat Al-Fatihah Anda membacakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai dalam ayat? Pertama, orang-orang Yahudi. Termasuk orang yang maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang bersuudzon kepada Allah. Mereka dimurkai oleh Allah. Ini hukuman yang kedua. Hukuman yang ketiga, wala'anahum. Allah pun melaknat orang-orang yang suudzon. Apa yang dimaksud dengan laknat? At-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Laknat itu artinya seseorang diusir, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Saya kasih Anda perbandingan. Kalau ada dua orang anak yang nakal, anak nakal yang pertama dimarahi oleh orang tua, dipukul, selesai. Lalu anak nakal yang kedua tidak dimarahi, tidak juga dipukul, tapi orang tua mengatakan kesalahanmu sangat buruk, sangat fatal. Mulai hari ini kamu keluar dari rumah ini. Sebelum kamu dengar kabar kematian ayah dan ibu, kamu gak boleh balik ke sini. Ini orang dijauhkan dari kasih sayang. Pertanyaan jamaah sekalian, anak pertama diazab, dihukum. Yang kedua dilaknat, dijauhkan dari kasih sayang. Mana yang lebih sakit antara pertama dan kedua? Tentu yang kedua lebih sakit. Itulah laknat itu. Laknat itu orang-orang yang memang diusir, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hukuman yang ketiga bagi orang yang suudzon. Hukuman keempat bagi orang yang suudzon kepada Allah, wa a'adda lahum jahannam.
Orang-orang yang bersuudzon akan berakhir di dalam jahanam. Kalau menderita di dunia berakhir di surga, itu bagus sekali. Tapi menderita di dunia, ujung-ujungnya masuk dalam jahanam. Ini, jadi kalau Anda mau tahu penghuni jahanam, gak usah jauh-jauh pergi ngelihat orang non-muslim. Kalau Anda tipe orang yang berputus asa kepada Allah, Andalah orangnya. Kecuali kalau Allah mengampuni Anda. Dengan bahasa lain, ciri-ciri penghuni jahanam adalah seseorang yang selalu berputus asa kepada Allah Subhanahu, selalu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukuman yang kelima, wasa'at masira. Bahwa di neraka jahanam tempat mereka bukan di tempat umum, tetapi di tempat yang paling buruk. Nah, jadi tadi kita jelaskan, kalau orang yang berputus asa terancam dengan dua status, tetapi orang yang bersuudzon kepada Allah terancam dengan 5 hukuman. Itu makanya tadi kita simpulkan bahwa suudzon kepada Allah lebih buruk daripada berprasangka buruk. Dua-duanya hampir sama. Lebih buruk daripada putus asa, maksud saya. Apa yang dimaksud dengan suudzon kepada Allah? Yaitu berprasangka kepada Allah berbeda dengan sifat-sifat Allah. Jadi setiap prasangka kepada Allah yang berbeda dengan sifat-sifat Allah itu dinamakan dengan suudzon. Allah Maha menyembuhkan, lalu dia berprasangka saya tidak akan sembuh lagi. Prasangka Anda kontra dengan sifat Allah. Saya dalam keadaan sulit, Allah tidak akan menolong lagi. Padahal di antara Asmaul Husna dan sifat Allah bahwa Allah adalah An-Nasir, Maha menolong. Bahwa Allah adalah Al-Wali, Maha menolong, Maha mencintai. Prasangka Anda berlawanan dengan sifat Allah. Ini dinamakan dengan suudzon. Itulah pentingnya kita belajar tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah agar tidak pernah kita berprasangka berlawanan dengan nama-nama tersebut. Seorang hamba hendaknya berprasangka tentang Allah sesuai dengan sifat Allah. Kalau Allah Maha menyembuhkan, ya itulah prasangka hamba yang sedang sakit. Kalau Allah Maha memberi rezeki, itulah prasangka seorang hamba yang terlilit hutang. Kalau Allah Maha menolong, itulah prasangka seorang hamba yang sedang berada dalam kesulitan. Jadi kenalilah nama, fahamilah sifat Allah agar Anda bisa berprasangka kepada Allah sesuai Allah. Sebab kalau tidak faham nama dan sifat Allah, akan muncul prasangka-prasangka kepada Allah berbeda dengan nama dan sifatnya. Baik. Dosa besar hati berikutnya paling bawah di pojok sekali, beliau mengatakan al-amanu min makrillah, merasa aman dari balasan Allah. Ini terjemahan balasan enggak betul. Yang betul merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari makar Allah. Ini dosa besar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengenai makar ini. Allah berfirman, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun.
Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Surat Al-A'raf 97, 98 dan 99. Agar Anda tahu seperti apa bentuk orang yang merasa aman dari Allah itu. Ayat 97 Allah berfirman, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penghuni negeri itu merasa aman dari hukuman kami sehingga mereka melewati malam dengan tidur yang nyenyak? Ini nomor satu. Jadi kalau malam Anda adalah malam tidur nyenyak, menandakan bahwa Anda termasuk orang yang merasa aman. Yang kedua, ayat 98, awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau adakah penghuni negeri itu merasa aman dari azab kami di siang hari sehingga mereka bersenda gurau? Malam hari tidur nyenyak, siang hari bersenda gurau. Kalau inilah kehidupan yang dijalani seseorang, menunjukkan bahwa dia merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian, di malam hari Anda munajat kepada Allah, baik melalui salat maghrib, salat isya, apalagi Anda tambahkan dengan salat malam. Malam hari ini Anda punya waktu minta ampun kepada Allah, baik maghrib atau isya ataupun subuh ataupun salat malam. Menunjukkan malam Anda bukan malam tidur lelap. Di siang hari Anda pun bermunajat kepada Allah melalui zuhur, melalui asar, sehingga siang hari Anda tidak dinamakan bersenda gurau. Betul Anda bercanda, tapi Anda masih punya waktu untuk munajat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Adapun orang-orang siang hari bersenda gurau full, tidak ada ibadah kepada Allah, malam hari tidur full, tidak ada saat-saat ibadah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah orang-orang yang merasa aman. Ayat 99 Allah berfirman surat Al-A'raf, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Semua orang yang merasa aman dari makar Allah adalah orang-orang yang akan rugi. Jemaah sekalian, rugi dalam bahasa Al-Quran bukan rugi uang. Karena rugi uang, rugi sehari, untung sehari. Anda rugi hari ini, besok akan untung. Itu kalau rugi Anda rugi uang. Jadi rugi dalam Al-Quran adalah rugi yang tidak akan tertutupi dengan keuntungan apapun, yaitu kerugian di akhirat. Kalau kerugian itu terjadi di akhirat, keuntungan apa lagi yang Anda punya untuk menutupi? Tapi sepanjang rugi Anda rugi di dunia, insya Allah itu rugi yang masih tertutupi dengan keuntungan. Maka contoh tadi saya katakan, hari ini Anda rugi, mungkin minggu besok Anda akan untung. Maka rugi yang duniawi, rugi yang masih tertutupi dengan keuntungan, Al-Quran tidak menyebutkan itu rugi. Maka rugi dalam bahasa Al-Quran adalah rugi yang tidak lagi tertutupi dengan keuntungan apapun. Rugi di mana tidak ada peluang untuk untung sedikit pun. Dan kerugian seperti ini hanya terjadi di akhirat. Nah,
Jadi dalam ayat 99 surat Al-A'raf ini potret orang-orang calon-calon rugi di akhirat adalah mereka yang hidup dengan rasa aman dari makar. Arti dari makar adalah tipu daya Allah. Makar Allah artinya tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk-bentuk makar Allah, di antara bentuk makar Allah, bahwa Anda mengaku berdosa tapi Anda tidak takut dengan hukuman. Anda mengaku berdosa, Anda mengaku masa lalu Anda banyak sekali berbuat dosa, tapi walau Anda mengakui dosa, Anda tidak takut dengan hukuman. Ini termasuk makar. Dan subhanallah, ini bukti tumpul berpikir. Mengaku bersalah tapi tidak takut dengan hukuman. Mengaku berdosa tapi tidak khawatir dengan azab. Ini tanda-tanda orang yang berpikir tumpul. Maka sudah sepantasnya jamaah sekalian, siang dan malam kita adalah siang malam yang terus dihantui ketakutan. Ketakutan sesuai kesadaran Anda dengan dosa Anda. Jadi orang yang tidak takut terhadap azab itu, pertama, orang yang nggak merasa berdosa. Dan yang kedua, ini yang parah, orang yang merasa berdosa tapi tidak takut dihukum. Nah, Imam Ibnu Qayyim nanti akan ada pembahasan dalam Madarijus Salikin ini. Takut, kata Imam Ibnu Qayyim, takut kepada Allah membutuhkan dua hal. Pertama al-ilm, yang kedua asy-syu'ur. Yang pertama mengerti bahwa dia telah salah. Yang kedua sadar dan merasakan dia salah. Karena tidak semua orang yang mengaku salah lalu merasa bersalah. Banyak orang yang bersalah tidak merasa bersalah, maka sibuk membela diri. Kamu makan riba, habis saya terpaksa. Ini orang yang bersalah tapi membela diri. Jemaah sekalian yang saya hormati, semua orang yang membela diri atas kesalahan, mereka tidak merasa bersalah. Nanti dalam bab taubat dalam kitab ini akan kita lihat, di antara taubatan nasuh adalah taubat di mana Anda nggak punya alasan apa-apa atas dosa Anda. Semua orang yang masih punya alasan atas dosa-dosa, sejatinya mereka nggak merasa berdosa. Maka orang yang merasa berdosa, orang yang merasa bersalah adalah orang-orang yang gak lagi punya alasan untuk kesalahan mereka. Dalam pepatah Arab dikatakan, al-aqilu ala khati'ihi yata'assaf, wal jahilu ala khati'ihi yata'allal atau kama qala. Orang yang berakal dalam kesalahan mereka segera minta maaf. Yata'assaf. Tapi orang bodoh dalam melakukan kesalahan, yatafalsaf, sibuk mencari alasan. Ini dua. Sama-sama salah. Orang cerdas melakukan kesalahan, segera minta ampun. Tapi orang bodoh melakukan kesalahan, sibuk mencari alasan. Jadi tidak semua orang yang mengaku bersalah lalu merasa bersalah. Karena banyak yang melakukan kesalahan dan kemudian disederhanakan dengan berbagai alasan. Seharusnya kalau Anda sudah mengaku bersalah, pergilah ke depan pintu Allah, katakan, ya Allah, aku salah dan tidak ada alasan. Adam alaihi salam ketika beliau telah memakan pohon terlarang, beliau mengakui kesalahan dan tidak ada alasan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sampai akhir.
Nabi Yunus alaihi salam ketika dia telah dibuang, dimakan oleh ikan besar, beliau mengaku salah dan tidak ada pembelaan diri dengan alasan-alasan. Jadi agar Anda takut dengan azab, agar Anda takut dengan makar Allah, Anda membutuhkan dua hal. Pertama, al-ilm. Anda memang tahu bahwa Anda salah, tapi tahu salah enggak cukup. Butuh yang kedua, asy'ur. Apa itu? Merasa bersalah. Tahu bahwa Anda salah, lalu kemudian merasa bersalah. Kalau Anda sudah merasa bersalah, disitulah muncul rasa takut. Semakin Anda merasa bersalah, semakin Anda merasa takut. Tapi sedikit rasa bersalah, sedikit rasa takut Anda. Jadi maksud saya, di antara bentuk makar Allah itu, seseorang yang mengaku bersalah tapi tidak takut dengan azab. Seseorang yang mengaku berdosa tapi tidak takut dengan hukuman. Nah, ini makar Allah ini. Cuma sekalian yang saya hormati, di antara makar Allah yang kedua adalah istidraj. Apa itu? Allah terus memberikan nikmat dan dia pun terus dengan dosa. Allah berikan nikmat sementara dosanya masih berjalan. Ini makar. Ini istidraj. Oleh sebab itu orang-orang terdahulu, terkhusus kaum salafus saleh, apabila sampai kepada mereka nikmat, apalagi nikmat yang besar, mereka menangis. Mereka tidak tertawa atas nikmat besar itu, justru mereka menangis, mereka takut. Mereka mengatakan, saya khawatir nikmat ini adalah istidraj. Saya khawatir nikmat ini adalah makar dari Allah. Pasalnya, nikmat ini datang dengan kondisi saya yang masih banyak berdosa. Kita tidak mau tahu itu jemaah sekalian. Bila perlu hari ini ada yang bawa ngasih Anda pesawat jet, Anda terima. Ada yang ngasih Anda istana, Anda terima juga. Orang-orang dulu nggak seperti itu. Setiap kali sampai kepada mereka nikmat, apalagi nikmat yang besar, mereka menangis, mereka takut. Ini jangan-jangan istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Apa itu istidraj? Allah kasih saya nikmat, sementara dosa saya belum berhenti. Nabi kita dalam hadis Uqbah bin Nafi' bersabda, "Idza ra'aita Allaha a'ta 'abdan minan ni'am wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa'lam annahu istidraj." Apabila engkau melihat Allah kirimkan nikmat kepada seseorang sementara ia masih terbelenggu dosa, Nabi bersabda, nikmat Allah di dalam dosa adalah istidraj. Nikmat-nikmat Allah di dalam dosa-dosa Anda adalah istidraj. Ya salam, rasanya kita semua terjebak di sini. Kita dapat nikmat, nggak ada rasa istidraj, nggak ada rasa takut. Oh, ini kamu saya kasih rumah, nggak ada yang lain lagi nggak? Oh, kita masih nunggu yang lain. Subhanallah, maka orang-orang terdahulu apabila mereka diberikan nikmat, apalagi yang tergolong besar, mereka takut menerima. Bukan karena takut terhadap nikmatnya, tapi takut dengan keadaan diri mereka. Sebab nikmat Allah dengan kondisi diri yang masih berdosa dikhawatirkan istidraj. Imam Ahmad rahimahullah pernah disanjung seseorang. Imam Ahmad rahimahullah takut. Beliau mengatakan, tolong saya jangan disanjung. Lalu orang tersebut bertanya, kenapa takut dengan sanjungan? Beliau mengatakan, saya khawatir sanjungan-sanjungan ini adalah istidraj. Karena sanjungan adalah nikmat.
nikmat yang datang untuk seseorang yang masih berada dalam dosa dikhawatirkan sebagai istidraj. Kalau kita nggak memahami istidraj ini, makanya rakus kita terhadap nikmat itu luar biasa. Tapi orang yang memahami istidraj, justru mereka akan takut dengan nikmat. Baik. Ini makar Allah yang keberapa nih? Yang kedua. Dan makar Allah yang paling buruk. Hati-hati nomor 3 ini. Makar Allah yang paling buruk, bahwa Allah memperjalankan Anda di atas jalan-jalan kebaikan untuk kemudian Anda sampai pada su'ul khatimah. Sepanjang hayat Allah mudahkan kebaikan-kebaikan ini, tilawah, bahkan hafal beberapa surah, bahkan hafal Al-Quran, salat malam. Allah berikan Anda banyak sekali amal-amal saleh sepanjang hayat, tapi menjelang kematian justru Anda wafat dalam su'ul khatimah. Ini makar yang paling dahsyat. Nabi kita jelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hadis yang dikenal dengan istilah as-sadiq wal masduq. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dirham. Fayasbiqu alaihi al-kalam fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi, terkadang ada seseorang yang menjalankan amalan-amalan surga sehingga jaraknya dengan surga hanya sehasta. Perjalanan panjang semuanya adalah amalan-amalan surga, sampai-sampai jaraknya dengan surga hanya sehasta lagi. Fayamalu bi amali ahli nar, sehasta menjelang sampai ke dalam surga, ternyata dia terjebak melakukan perilaku penghuni neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk dalam neraka itu. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, nggak usah terlalu bahagia Anda subuh berjamaah sampai sekarang. Yang terpenting Anda subuh berjamaah menjelang mati. Nggak usah terlalu bahagia bahwa Anda istiqamah 5 waktu sampai saat ini. Karena yang terpenting Anda istiqamah menjelang mati. Maka Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslim. Yang terpenting kalian hidup sebagai muslim, itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, kalian mati sebagai muslim. Hidup sebagai muslim itu penting, tapi yang lebih penting adalah mati sebagai muslim. Nah, ini makar Allah paling berbahaya nomor 3 ini. Bahwa seseorang sepanjang hayat sibuk dengan amal-amal saleh, sampai-sampai jaraknya dengan surga hanya sehasta. Di jarak sehasta ini tergelincir melakukan perilaku orang neraka dan mati dengan perilaku tersebut, akhirnya masuk neraka. Mohon maaf, ini orang seperti ini siapa ini? Pertama, orang yang akan mengalami seperti ini memang orang yang merasa aman. Oh, akhir hayat saya salat malam, saya salat duha, 5 waktu saya istiqamah di masjid. Akhir hayat saya pasti baik. Oh, kamu takabur, kamu nggak takut? Kalau kamu nggak takut, insya Allah akan terjadi itu. Amal-amal saleh seharusnya membuat seseorang semakin takut, tapi ada orang tertentu tidak. Dengan amal-amal saleh ini mereka merasa aman. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, Allah menggambarkan orang yang benar-benar saleh.
Siapa itu? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang memberi, bersedekah, berzakat dengan hati yang takut. Kalau penafsiran ayat ini kita luaskan, mereka adalah orang-orang yang salat namun hati mereka takut. Mereka adalah orang-orang yang banyak tilawah namun hati mereka takut. Imam Hasanul Basri menafsirkan ayat ini bagus sekali. Beliau mengatakan, orang-orang beriman adalah orang-orang yang baik namun takut. Mereka menghimpun antara kebaikan dan ketakutan. Adapun orang-orang munafik adalah orang-orang yang jahat tetapi dengan rasa aman. Maka orang-orang munafik menghimpun dua kejahatan. Kejahatan pertama adalah dosa, kejahatan yang kedua adalah rasa aman. Saya ulangi kata beliau, orang-orang yang beriman menghimpun antara kebaikan dengan rasa takut. Adapun orang-orang munafik, mereka menghimpun antara kejahatan dengan rasa aman. Ayat 60 inilah yang mengharuskan betapapun Anda baik, jangan sampai kebaikan ini melepaskan hati dari takut. Ini perbedaan kita dengan orang-orang tasawuf falsafi. Orang-orang tasawuf falsafi, mereka mengajarkan cinta, tapi mereka tidak mengajarkan takut. Maka rata-rata orang-orang tasawuf falsafi itu senandung cintanya luar biasa, tapi tidak terdengar ada rintihan ketakutan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah menghimpun antara cinta dan takut. Jadi kembali kepada ayat 60 surat Al-Mu'minun, betapapun Anda baik dengan segala kebaikan, Anda tidak hanya baik dengan satu kebaikan, tapi Anda baik dengan berbagai kebaikan. Tapi jangan sampai kebaikan-kebaikan itu melepaskan hati Anda dari takut. Takut tidak diterima oleh Allah. Takut kalau nanti su'ul khatimah. Jemaah sekalian, apabila dengan segala kebaikan Anda takut kepada Allah, Allah akan mengamankan Anda dari rasa takut itu. Sekali lagi, apabila bersamaan dengan kebaikan itu Anda takut kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah akan mengamankan Anda dari rasa takut. Ketakutan Anda ini insya Allah nggak akan terjadi, karena ketakutan Anda bersamaan dengan kebaikan. Ingat, ada dua orang yang takut. Takut pertama, takut putus asa. Takut putus asa ini tidak masuk bilangan. Ini orang yang rugi dua kali. Takut yang kita bicarakan adalah takut yang disertai dengan amal saleh. Takut kepada Allah, dia beramal saleh. Semakin beramal saleh. Sebaliknya juga begitu. Semakin beramal saleh, semakin ia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila rasa takut bersamaan dengan amal saleh, rasa takut ini insya Allah nggak terjadi. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, ini makar yang paling berbahaya nomor 3. Ya, bahaya paling berbahaya nomor 3, bahwa Allah mudahkan kebaikan sepanjang usia, sehingga pintu surga benar-benar di depan mata, hanya tinggal sejengkal sehasta. Tiba-tiba sehasta jelang sampai di surga, tergelincir dalam perbuatan ahli neraka, dan mati dalam perbuatan ahli neraka itu akhirnya menjadi penghuni neraka. Saya kira Anda pernah, maka hati-hati dengan hadis berikut ini. Saya kira kita, di antara kita banyak yang seperti ini. Karena merasa baik, karena merasa nyunnah, karena merasa tauhid, akhirnya sibuk menghukumi orang lain. Orang-orang yang sibuk
menghukumi orang lain, menghakimi orang lain, ini orang yang nggak takut. Dalam hadis Nabi kita bercerita bahwa ada dua orang bersahabat, yang satu saleh dan yang satu jahat. Entah bagaimana mereka jadi sahabat, saya juga bingung. Tapi boleh jadi mungkin sekampung, mungkin juga satu alma mater. Intinya mereka berdua adalah berkawan, yang satu saleh dan yang satu jahat. Setiap kali sahabat yang saleh ini mengunjungi sahabatnya yang jahat, selalu sahabat jahat ini dalam keadaan jahat. Misalnya hari ini ketemu dulu kawan, begitu ketemu lagi mabok. Beberapa hari kemudian berkunjung lagi dalam keadaan berdosa juga. 3 kali datang berkunjung, 3 kali ia jumpai sahabatnya dalam keadaan berdosa. Setiap kali datang diberikan nasihat, bertakwalah kepada Allah, hentikan dosamu ini. Yang kedua kali datang kasih nasihat juga, bertakwalah kepada Allah, hentikan dosamu ini. Ternyata nggak berhenti juga. Kedatangan yang ketiga bukan lagi nasihat tapi menghakimi. Dia mengatakan, bertakwalah kepada Allah, hentikan dosamu ini. Sahabat yang jahat mengatakan, hal tuba'atsu ilayya raqiban? Apakah Allah mengutusmu untuk mengawasi aku? Sehingga sekali datang nasihat. Apakah kau diutus oleh Allah untuk menjadi pengawas atas diriku? Akhirnya orang yang saleh ini gak sabar juga. Beliau mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Aku bersumpah kepada Allah, kamu tak lagi akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Gak sabar, ujung-ujungnya dia menghakimi. Aku bersumpah kamu tidak lagi orang yang diampuni oleh Allah. Akhirnya mereka berdua wafat. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan keduanya. Kemudian Allah berfirman, Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira lahu? Siapa di antara kalian yang bersumpah bahwa aku tidak memberikan ampun? Orang yang saleh ini mengatakan, saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dia dan kau ke neraka. Ini pun makar yang luar biasa. Ini makar. Makanya kebiasaan Anda menghakimi orang lain, hentikan. Yang mesti Anda lakukan nasihat, bukan menghakimi. Kalau Anda melihat ada seorang yang jahat gitu ya, ajak ngopi, kasih nasihat. Besoknya ajak datang lagi, nasihat lagi. Ketiga kalinya Anda datang, Anda udah kehabisan bahan nasihat, berikan dia buku. Keempat harinya Anda datang, nasihat buku udah nggak ada lagi, berikan dia peci, tapi pakai sarung. Kalau peci doang nggak ada sarungnya nggak masalah. Terkadang nasihat itu nggak selalu kata-kata. Misalnya Anda lihat seorang, ya katakanlah kerabat Anda yang perempuan belum juga berhijab. Anda sibuk dengan nasihat, berhijab dong, orang nggak berhijab tuh ke neraka kata Nabi. Boleh jadi nasihat seperti ini nggak bagus. Tapi Anda pergi ke pasar, belikan hijab, ya, belikan jilbab yang bagus, berikan gamis yang bagus. Jangan yang harga 15.000. Nggak tertarik dia. Tapi kalau jilbab yang dibelikan harga 1 juta, gamis yang dibelikan harga 2 juta, oh pasti dipakai sama dia tuh. Nggak mungkin nggak dipakai. Bila perlu kasih tahu nih jilbab, tahu nggak harganya? Tuh ada di situ. Lupa nyopot. Bukan lupa nyopot, supaya dia bangga aja. Karena awalnya orang mungkin tidak bangga dengan jilbabnya, tapi bangga dengan harganya. Saya pernah ke tempat kawan saya, istrinya punya butik. Saya bilang, ini baju bagus-bagus sekali. Iya Ustadz, ini baju harga paling murah 5 juta. Oh, siapa yang beli? Jadi gini,
pejabat-pejabat itu istri-istrinya menilai pakaian-pakaian hijab itu murahan. Mereka prestis, mereka itu pamer. Ketika melihat jilbab, gamis itu murahan, mereka nggak mau. Saya desainlah jilbab, baju ini satu setnya 5 juta minimal. Oleh itu 16 juta itu. Ternyata ini laris, Ustaz. Laris. Kenapa yang mereka beli bukan bajunya tapi harganya? Tapi nggak jadi soal lah. Mungkin daya tarik awal itu dulu. Jadi maksud saya adalah, kalau Anda udah capek ngajak salat, orangnya belum mau juga. Sekarang tugas Anda adalah belikan baju koko, belikan baju, belikan kain, belikan peci. Cuman jangan belikan yang murah. Kalau yang Anda belikan murah nggak bakal dipakai. Anda kasih hari ini, besok jadi taplak meja. Belikan dia kain sarung yang bagus. Apa kain sarung yang bagus? BHS. Silakan beli BHS. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi ini termasuk makar Allah yang keempat. Apa makar Allah keempat? Bahwa seseorang yang berada dalam kebaikan lalu sibuk menghakimi orang lain, sehingga kemudian orang yang dihakimi itu selamat dan dia yang terjerumus. Ingat jemaah sekalian, kebiasaan menghakimi kadang-kadang datang dari tazkiyatun nafs, datang dari rasa suci. Karena saya nggak merasa bersalah, nggak merasa berdosa, akhirnya muncul bukan kecenderungan, muncul candu. Sebentar-sebentar tegur, sebentar-sebentar tegur, sebentar-sebentar menghakimi orang lain. Jadi berbeda antara nasihat dan menghakimi. Menghakimi itu menuduh, nasihat itu membangun. Itu dua hal yang berbeda. Maka oleh sebab itu, kalau Allah berikan Anda kebaikan, tiba-tiba dengan kebaikan itu Anda bermudah-mudah menghakimi orang lain, hati-hati dengan makar Allah. Lihat hadis yang tadi kita ceritakan, seseorang yang Allah berikan kesalehan, tapi dengan kesalahan itu dia bermudah-mudah menghakimi. Kamu tak lagi diampuni oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makar. Hati-hati jemaah sekalian. Maka sebab itu pelajari kebenaran sebanyak mungkin untuk menjadi nasihat sebanyak mungkin pula. Dan Anda jangan belajar kebenaran untuk menghakimi. Maka ilmu akan menjadi kesombongan kalau tujuannya adalah menghakimi orang lain. Mohon maaf ya, tahzir ini udah nggak perlu. Tugas Anda memberi nasihat, bukan mentahzir. Karena dokter itu tugas dokter yang pintar mengobati, bukan mengamputasi. Oh ini ada luka di sini, oh ini harus diamputasi. Oh ini dokter baru belajar kemarin, baru belajar amputasi. Semua penyakit mau diamputasi. Tidak. Dokter yang benar itu begitu datang kaki infeksi, oh ini obatnya ini. Ini jangan-jangan Anda ketemu kawan yang sudah infeksi dengan berbagai kesalahan, Anda bilang ini harus diamputasi. Ya salah. Bukan begitu cara berdakwah. Jadi bahasa-bahasa menghakimi, bahasa-bahasa mentahzir, rata-rata saya lihat adalah bahasa amputasi, bukan bahasa mengobati. Tugas Anda menyembuhkan pasien, bukan membunuh. Begitu orang salah sudah jauhi. Kita tidak boleh bersahabat dengan orang seperti itu. Kadang-kadang saya lihat tahzir terhadap ahli bidah itu justru digunakan untuk kepada ahli sunnah. Misalnya ketika ulama kita mengatakan, jangan dekat dengan orang-orang yang ahlul ahwa, jangan bermajelis dengan mereka. Itu benar. Jangan bermajelis dengan ahlul ahwa. Saya ini bukan ahli bidah. Kenapa kaedah terhadap ahli bidah diberlakukan buat saya?
Ini kawan kita nih, apakah dia ahli bid'ah? Bukan. Kenapa kaidah ahli bid'ah justru Anda gunakan kepada ahli sunnah? Itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, melalui kajian ini pelajari kebenaran sebanyak mungkin untuk menjadi nasihat sebanyak mungkin, bukan untuk menjadi tahzir sebanyak mungkin. Tahzir itu tidak membangun, tidak ada gunanya. Kalau setiap ketemu orang yang beda tahzir, kapan nasihat ini sampai? Kapan nasihat ini sampai? Di majelis ini dulu ada seseorang, kalau saya dulu waktu kita masih pelajaran tauhid, orangnya sudah wafat. Setiap kali ngajar selalu menyela itu. Tapi saya tidak mau menganggap musuh. Ya mungkin dia maunya begitu, saya harus coba belajar dengan maunya dia. Nah, kita ngaji lagi, nyela lagi. Kita ngaji lagi, nyela lagi. Oh, saya nggak suka dia nyela, tapi bagaimanapun saya harus belajar gitu. Belajar mengikuti maunya dia. Ujung-ujungnya saya dengan orang ini sahabat yang sangat luar biasa. Sahabat yang sangat dekat. Dia ikut, insya Allah dia ikut sunnah. Jadi kesan pertama itu mungkin pahit. Sabar dengan yang pahit itu. Kesan kedua boleh jadi pahit. Kesan ketiga boleh jadi. Kalau Anda sabar dengan pahit, dan pahit, bagaimanapun ujungnya sabar akan membuahkan kemenangan. Anda nggak bisa menang dengan melawan, tapi Anda bisa menang dengan sabar. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, ini makar Allah yang keempat. Seseorang yang terbiasa menghakimi dan ujungnya berbalik. Ujungnya berbalik. Saya punya mahasiswa hafal Quran 30 juz. Karena dia mahasiswa yang baik, hafal Quran, saya sendiri yang mencarikan jodohnya. 30 juz juga hafal. Oh, kalian, saya bilang kalian cocok nikah kalian. Tapi Masya Allah, ini mahasiswa terlalu sentimen dengan sunnah yang dia miliki. Sehingga sewaktu dia ditugaskan imam di satu masjid di Bekasi, dia mengatakan keluar dia. Saya bilang, kenapa kamu keluar? Itu pengurus masjid Khawarij. Khawarij. Dan anak ini berlebihan menghakimi orang lain. Silakan menghakimi kalau memang harus menghakimi, tapi jangan berlebihan juga. Ternyata memang laki-laki yang dia tuduh Khawarij benar-benar Khawarij. Laki-laki ini meninggalkan Indonesia, bergabung dengan ISIS di Syria, dan akhirnya mati satu keluarga di Syria. Karena menurut mereka Syria ini telah berdiri negara khilafah, maka laki-laki ini memboyong seluruh anggota keluarga untuk pindah di negeri khilafah. Sampai di sana beberapa hari, akhirnya mati semuanya kena bom. Betul yang dia tuduh ini Khawarij adalah Khawarij, tapi karena cara dia menuduh berlebihan, Allah pun tak suka. Akhirnya apa? Akhirnya dia yang hari ini jadi Khawarij. Dengar-dengar anak ini ya memang ekstrim juga. Akhirnya saya bilang, ya kalau kamu sudah begini, gak perlu lagi kita ketemu, gak perlu lagi kamu datang ke rumah saya. Kita dialog begini, kamu udah merasa pintar. Ingat, orang yang merasa pintar itu gak bisa dinasehati. Kata Nabi kita ada 3 kehancuran. Salasun muhlikat, syuhun muta', kikir yang diperturut. Mana ada orang yang gak punya sifat kikir? Cuman ada yang memperturut, ada yang melawan. Dan Anda tipe orang kikir dan melawan kikir, akhirnya dermawan. Yang kedua, hawan muttaba', orang yang punya hawa nafsu diperturut juga. Mana ada orang yang gak punya hawa nafsu? Cuman ada yang melawan, ada yang menuruti. Yang ketiga, i'jabul mar'i bi ra'yih, seseorang yang sudah
merasa pintar. Ini saya bilang, saya nasihat, kamu nggak terima. Ya sudah, kita berpisah sampai di sini. Nggak perlu lagi kita ketemuan. Kalau kamu udah berubah, sudah kita ketemuan. Tapi kalau tidak, nggak perlu kita ketemuan. Betul, kita nggak ketemuan jamaah sekarang, tapi sekali lagi menunggu dia berubah. Saya bilang begitu kamu berubah, kita bersahabat lagi. Nah, jadi apa yang terjadi dengan anak ini? Berlebihan menghakimi seorang khawarij, akhirnya dia menjadi khawarij. Saya masih punya mahasiswa lagi. Ini cerdas anaknya di kelas. Oh, Masya Allah, sunnahnya 80 karat. Bukan 24 karat lagi, 80 karat. Saya sebagai guru minder juga di depan dia. Saking nyunnahnya. Tapi Masya Allah, tahzirnya terhadap ahli orang-orang yang masih melakukan tradisi-tradisi luar biasa. Setelah lulus kita terpisah, mungkin ada sekitar 5 tahun. Akhirnya saya bertanya, di mana Fulan? Oh, dia udah larut Ustaz. Larut bagaimana? Celana ngatung sekarang udah gak ada, cuman kalau jenggot masih ada. Tapi dia termasuk pemimpin beberapa perayaan peringatan. Oh, dulu jamaah sekalian yang saya hormati, Anda yang terlalu berlebihan menghakimi orang lain akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah, kalau memang ini perlu dihakimi, hakimi dengan bijak, hakimi dengan dalil, jangan berlebihan. Maka di antara makar Allah berikutnya adalah seseorang yang berlebihan menghakimi orang lain sampai akhirnya dia menjadi kejahatan orang lain dan orang lain tersebut menjadi kebaikan dirinya. Waliyahumillah. Oleh sebab itu, merasa aman dari makar Allah. Ini dia beberapa. Pertama, merasa aman dari azab Allah padahal merasa bersalah. Mengaku berdosa sementara nggak takut azab. Ini makar. Makar Allah yang kedua, bahwa Allah terus memberikan nikmat sementara dosanya tetap jalan nggak berkurang. Ini makar. Ini dinamakan istidraj. Makar Allah yang ketiga, sepanjang hayat sibuk dengan amal saleh, justru menjelang akhir hayat su'ul khatimah. Ini makar yang paling buruk. Lalu yang terakhir adalah seseorang yang memiliki kebenaran untuk menyerang dan menghakimi orang lain, akhirnya orang lain baik dan dia kemudian tergelincir. Kasus seperti ini sangat banyak. Udah syuruk ya? Ya, baik jamaah sekalian, sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Pemberitahuan, pekan besok kita libur dulu karena ada kawan yang ngajak liburan. Ngajak liburan, kalau tidak ditemani nggak enak juga, karena memang enak. Ya, demikian. Silakan kalau pertanyaan dipersilakan.